Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Pet 1 Winsiber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Heri Miswanto SPD, guru MTS Nurul Amin Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Pet 1 tahun 2025 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 248 112 0648. Pada hari ini Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran sebagai tugas uji kinerja PPG Daljab Pet 1 tahun 2025 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini yang mempunyai nomor peserta 2025 222 910. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil pada kelas 7. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita pagi hari ini, anak-anak? Kita sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, silahkan duduknya yang baik dan yang rapi terlebih dahulu. Sudah? Sekarang yang mau memimpin doa siapa? Pak Yunus. Silahkan mulai, Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Yang saya panggil namanya bisa bilang hadir. Kalau tidak hadir, dijelaskan ya. Ana, Alfian, Alexa, Elsa, Andini, Dwi, Cindy. Tidak masuk Cindy. Kemana anak-anak? Sakit.
Sudah dapat berapa hari? Sudah 2 hari. Nanti kalau seumpama besok, lusa hari Senin masih belum masuk karena sakit, samian silahkan lapor ke wali kelasnya ya. Supaya nanti bisa dijenguk bersama-sama. Siap ya? Lanjut, Dion, Dir, Karin, Ismawati, Nurholik, Muzamil, Nafila, Nur Aziza, Muhammad Iqbal, kemana? Izin ya? Oh ya sudah. Selanjutnya Muhammad Randy, kemudian Wulan, Cika, Mahbah, Hikmah, Tiwi, Muzammil, Winda, sudah. Filja, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, sebelum saya mulai untuk menyampaikan materi selanjutnya, saya mau bertanya dulu. Materi minggu kemarin apa anak-anak? Matobi? Matobi, ya bagus. Yang dinamakan bacaan mat itu siapa? Siapa yang berani angkat tangan? Yang dinamakan mat itu apa artinya? Alexa? Panjang. Bagaimana, betul? Oh, bagus. Kemudian selanjutnya huruf mat itu ada berapa, nak? Yunus. Apa saja Yunus? Alif, waw sukun, kemudian ya sukun. 1 kali lagi. Waw sukun itu bisa dinamakan bacaan mat tabi'i bila mana jatuh setelah harokat apa? Yang lainnya, kelompok lain. Winda, setelah harokat? Ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Itu adalah persepsi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kemarin, di minggu kemarin, mudah-mudahan tetap melekat di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yaitu apa anak-anak? Hukum bacaan mat wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Sebelum saya menguraikan, ini tujuan pembelajaran kita yaitu meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini yang bisa nanti menjadi salah satu pemberi syafaat atau pemberi pertolongan nanti kepada kita di akhir. Makanya kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Dan fungsi atau tujuan dari pembelajaran hari ini adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah, terlebih sholat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat atau ayat yang dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Jadi kalau kita bacaannya bagus, bacaannya sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid, insya Allah ibadah kita lebih dekat diterima oleh Allah. Baik anak-anak, kita sekarang memasuki kegiatan inti. Kita akan, Ustadz mau menampilkan video tentang materi wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Silahkan diamati, diperhatikan, dan dicatat. Silahkan. Pada kali ini kita akan melakukan video ilmunya tambah. Yang mana pada video sebelum ini kita telah belajar memasuki yang di atas. Dan sekarang kita belajar manfaat. Ini adalah pembagian di antara manfaat.
Ilmunya mad wajib muttasil dan mad jadi muttasil. Jadi sebelum kita lihat contohnya di dalam Al-Quran, kita melihat dulu pengertiannya ya. Di sini ada kata-kata mad, kata-kata wajib dan muttasil. Jadi kalau kita lihat secara satu-satu, mad itu artinya akan, wajib itu wajib, muttasil itu adalah bersambung. Jadi kalau kita lakukan ketiga-tiga ini, ada bacaan mad yang wajib dibaca bersambung. Apa maksudnya bersambung di situ? Yaitunya ketika ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kita ingat ada tanda mad bertemu dengan hamzah, mad dan hamzah dalam satu kalimat. Jadi berhubung seperti ini mad wajib muttasil. Itu tanda mad dan hamzah. Kalau setelah itu tanda mad tidak ada hamzah, maka itu bukan namanya muttasil. Dan ketika tanda mad ini bertemu hamzah di dalam satu kalimat, nah inilah bentuk ciri daripada mad wajib muttasil. Olehnya adalah tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Di panjangnya berapa? Panjangnya 4, 3, 5 halaman. Itu sudah tanya, kita lihat contohnya. Di sini surah Al-Baqarah ayat 6. Ini tanda mad. Ini adalah tanda mad bertemu dengan hamzah. Sawa'un ini adalah satu kalimat. Dibaca dengan sawa'un. 4 hingga 5 harokat. Sawa'un. Al-Baqarah ayat 13. Di sini tanda mad bertemu dengan hamzah. As-subhanah ini adalah satu kalimat. As-subhanah. As-subhanah. Kalau kita baca dulunya, as-subhanah. As-subhanah. Ini pastikan tandanya 4 hingga 5 harokat. Kalau 6 harokat bisa. Kalau berada pada akhir bacaan atau akhir ayat. Al-Baqarah ayat 19. Di sini tanda mad bertemu dengan hamzah. As-sama ini adalah satu kalimat. As-samai. As-samai. Al-Baqarah ayat 22. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah. Ma'an ini adalah satu kalimat. Ma'an. Jadi poinnya untuk mad wajib muttasil adalah tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi terpulanglah hamzah ini baik apa. Yang penting tanda mad bertemu dengan hamzah dan dalam satu kalimat. Walaupun dia berbalik bawah, ini, bersifat, tidak masalah. Oke, sekarang kita masuk ke mad jadi muttasil. Kita lihat artinya satu-satu. Mad itu panjang, jadi itu adalah harus, munfasil itu terpisah. Jadi apa maksudnya? Ada bacaan panjang yang bacaan itu dibaca halus dan kalimat itu adalah terpisah. Apa maksudnya terpisah ini? Yaitu apabila tanda mad dan hamzah berada pada sebuah kalimat. Beda dengan mad wajib muttasil tadi. Kalau mad wajib muttasil, tanda mad dan hamzah berada pada satu kalimat. Ini kita bedakan. Mad wajib muttasil satu kalimat, kalau mad itu sebuah kalimat. Untuk bedakannya seperti ini. Mad wajib muttasil di sini itunya tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Ini seperti itu. Ada yang membaca dua kalimat, ada yang membaca satu kalimat. Jadi persamaan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz muttasil adalah sama-sama tanda mad ini bertemu dengan hamzah. Ini sama-sama tanda mad bertemu hamzah. Dan perbedaannya adalah kalau mad wajib muttasil satu kalimat, kalau mad jaiz muttasil dua kalimat. Oke, di sini kita nampak persamaan dan perbedaannya. Dan juga cara perhatikan
Di sini surah Al-Baqarah ayat 9. Ini kalimat bertemu dengan hamba dalam dua kalimat. Illa ini satu kalimat. Anfusahum ini adalah satu kalimat. Tidak ada satu kalimat. Satu kalimat. Jadi di sini menjadi dua kalimat. Lalu kita baca illa anfusahum illa anfusahum. Waktu di mana kata-kata. Setelah itu surah Al-Baqarah ayat 11. Di sini ada kalimat. Yang penting ada kalimat tidak masalah. Huruf yang di bawah kalimat itu atau bawah alif itu di kalimat bertemu dengan hamba dalam dua kalimat. Kalau ini satu kalimat, ini nama satu kalimat. Akhirnya menjadi dua kalimat. Dan kita baca di sini surah Al-Baqarah ayat 13. Di sini ada kalimat bertemu dengan hamba dalam dua kalimat. Kama ini satu kalimat, amanah satu kalimat. Kalau kita baca kama di situ ada lagi satu. Kita kama bertemu hamba dalam dua kalimat. Qalu dengan anu. Jadi kita baca 4 kalimat saja. Qalu amin. Qalu amin. Ini itu sama bertemu dengan hamba dalam dua kalimat. Sama dengan amanah. Kita baca kama bagaimana dengan subhanallah? Subhanallah ini adalah satu kalimat. Ini adalah bertemu dengan hamba di dalam satu kalimat. Jadi maka wajib diperhatikan. Dan seterusnya Al-Baqarah ayat 21. Di sini ada ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan ini adalah mada ismu fasil. Loh, kok bisa? Karena yang atas ini kan membuat dua kalimat amanah, walaupun dengan innama, billah dengan anfusahu, walaupun dengan anu'minu, amal dengan amanah. Kenapa ya ayyuhan ini mada ismu fasil? Karena secara hukumnya nanti adalah terpisah. Kenapa terpisah? Karena ya ini adalah nanti dalam kitab kaidah bahasa Arabnya itu dengan ya tidak. Jadi dengan kita tahu kaidah bahasa Arab, kita akan tahu hukum ini. Apakah banyak contoh ada instruksi seperti ini dalam Al-Quran? Ada beberapa kalimat lagi. Jadi pelajaran kita adalah kalimat bertemu dengan hamba dalam dua kalimat. Kalau yang seperti ini hanya ada beberapa kalimat dalam Al-Quran. Jadi itu nanti akan kita bahas pada yang akan insyaallah. Jadi saya coba sekalian kesimpulannya adalah masalah semua kasus agama bertemu dengan hamba dalam satu kalimat. Kalau menjadi muslim agama bertemu dengan hamba tapi dalam dua kalimat. Itu seperti itu dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dan pastinya mari kita terus semangat untuk belajar satu Al-Quran ini untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Dan jangan lupa syukur ini kepada yang lainnya. Sudah. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah. Sebelum saya berikan penjabaran lagi, kita break dulu. Siapa kita? MTS Nurul Amin Jatiroto. Aku berkah. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, selanjutnya perhatikan
slide berikut ini. Ini mad wajib muttasil. Tadi dijelaskan mad itu adalah secara bahasa artinya adalah panjang. Kemudian wajib itu sudah maklum kita ketahui bersama artinya itu adalah harus. Berarti panjangnya itu harus. Kemudian muttasil artinya bersambung. Jadi secara istilah mad wajib muttasil itu adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tapi dalam satu kalimat. Seperti itu. Itu garis besarnya. Dan cara pembacaannya yaitu 2,5 alif atau bisa dikatakan atau sama dengan 4 atau sampai 5 harokat. Kalau di metode umi yang kita pakai itu 3 ayunan. Contohnya seperti berikut. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh tapi dalam satu kata. Selanjutnya idzas samaa'u syaqqat. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dhammah dalam satu. Nanti sampean analisa ini. Nanti ada cara untuk mengetahui itu adalah termasuk bacaan mad wajib muttasil apa termasuk bacaan mad jaiz munfasil. Sampean perhatikan nanti. Sampean analisis. Contoh di antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Jadi kalau mad wajib muttasil setelah mad tabi'i itu ada hamzah tapi dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Kalau mad jaiz munfasil, kalau mad wajib muttasil, kalau mad jaiz munfasil itu keliru. Mad jaiz munfasil adalah secara etimologi atau dalam segi bahasa, mad itu sama artinya panjang, jaiz itu artinya adalah boleh. Munfasil itu artinya adalah terpisah, artinya beda kalimat, beda kata. Berarti terdiri dari 2 kalimat. Jadi huruf madnya dengan hamzahnya itu pisah, bukan dalam satu kata. Itu maksudnya seperti itu. Cara membacanya itu sama, yaitu 4 sampai 5 harokat. Contohnya seperti ini. Inna a'tainakal kausar. Ini ada di surat apa? Surat Al-Kautsar. Bagus. Itu ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi dalam kata yang berbeda. Jadi huruf madnya apa itu? Huruf madnya adalah alif. Tapi di kalimat inna. Kemudian a'taina itu adalah di kalimat yang lain. Jadi mad tabi'inya alif, madnya alif bertemu dengan hamzah. Tapi beda kata. Maka itu dinamakan mad jaiz munfasil, artinya terpisah. Contoh selanjutnya fala uqsimu bisyafaq. Itu sama. La itu huruf madnya adalah alif. Kemudian ketemu dengan hamzah. Kira-kira dari 2 contoh tadi antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, dari analisa Hamean, kira-kira yang mudah untuk mengenali itu bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil apa kira-kira? Dari contoh itu. Ada yang bisa? Kuncinya sebenarnya sederhana. Kuncinya kalau mad wajib muttasil itu setelah mad tabi'i atau mad itu biasanya harokatnya hurufnya adalah hamzah. Itu kalau mad wajib muttasil itu biasanya hamzah. Kita perhatikan. Contohnya. Setelah alif itu hamzah. Itu ciri-cirinya.
Ini untuk mempermudah kita mengenali ini adalah hukum bacaan mad wajib muttasil apa mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil itu ciri-cirinya setelah huruf mad itu biasanya ada hamzahnya tapi ada alif. Itu ciri-ciri paling mudah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang saya beri contoh. Silahkan sampean jawab. Nomor 1. Silahkan dibaca. Alexa. Perhatikan yang lain, nak. Bagus. Diperhatikan, kira-kira di contoh nomor 1 itu ada bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil apa tidak? Angkat tangan. Ada apa enggak, nak? Ada. Kira-kira bacaan apa, nak? Yang mana? Itu bacaan apa? Mad wajib muttasil. Bagaimana anak-anak? Salah. Alexa apa, nak? Mad jaiz munfasil. Betul apa salah? Alasannya kenapa? Di lain kalimat. Betul apa salah? Bagus. Kemudian ada lagi apa enggak? Masih ada? Kira-kira yang mana lafadznya? Angkat tangan. Mahbah. Itu bacaan apa, nak? Mad jaiz munfasil. Betul apa salah? Salah. Yang betul? Angkat tangan. Dwi. Mad wajib. Alasannya kenapa, nak? Karena kurang tepat. Yang lain. Ayo. Yang lain. Ayo. Aba'uhum itu bacaan mad wajib muttasil. Mahbah. Karena ada hamzah dalam satu kali kurang tepat. Apa? Aba'uhum itu dinamakan bacaan mad wajib muttasil. Ya betul. Alasannya karena setelah huruf mad itu ada hamzah dalam satu kata atau dalam satu kali. Paham ya? Jadi di halaman di nomor 1 itu ada berapa bacaannya? Ada dua, yaitu yang pertama adalah mad jaiz munfasil, yang kedua adalah mad wajib muttasil. Sekarang silahkan yang nomor 2. Winda, coba dibaca, Win. Yang lain diperhatikan. Sudah. Kira-kira ada bacaan yang sesuai materi pada hari ini apa enggak? Ada. Kira-kira yang mana? Kelompok lain. Ayo, Muzamil, kakinya Muzamil. Ayo, yang mana Muzamil? Wajah amin. Itu bacaan apa, nak? Mad wajib muttasil. Apa salah? Bagus. Cuman sekarang yang saya tanyakan, yang Ustaz tanyakan, alasannya kenapa kok dinamakan mad wajib muttasil? Karena, ayo. Karena mad bertemu dengan
alif, tapi dalam satu kali. Jadi kuncinya anak-anak, bila mana ada huruf mat tadi ada berapa? Ada alif, waw, ya. Jadi kalau ketiganya ini, salah satu dari tiga ini bertemu dengan hamzah, tapi dalam satu kalimat, itu berarti dinamakan mat wajib mutasil. Itu alasannya seperti itu. Mudah sebenarnya. Jadi kalau ada mat tobi'i atau mat kemudian hamzah, tapi dalam satu kalimat, ya itu berarti dinamakan mat wajib mutasil. Tapi kalau huruf matnya dengan hamzahnya ini beda kalimat, itu berarti dinamakan mat jaiz munfasil. Ini tinggal seperti itu saja. Paham ya? Satu kali lagi. Coba yang nomor 3 dibaca. Hikmah. Bagus sekali bacaannya. Selanjutnya, saya tanyakan. Kira-kira di soal atau murattal yang nomor 3 ini, kira-kira ada hukum bacaan pada materi hari ini apa enggak? Ada. Ya pasti ada lah. Kira-kira yang mana, nak? Ayo. Coba TV, yang mana kira-kira TV? Faiza. Terus. Itu dinamakan betul, nak? Ya. Faiza antum. Itu adalah salah satu bacaan yang termasuk di materi pada pagi hari. Betul ya? Kira-kira bacaan apa itu? TV. Mad jaiz munfasil. Alasannya kenapa? Terus yang beda kalimat karena setelah mat huruf matnya apa ini? Huruf matnya apa ini, nak? Huruf matnya adalah alif, kemudian ketemu ham, tapi beda kata atau beda kalimat, maka itu dinamakan mad jaiz munfasil. Bagaimana, bisa dipahami? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Cuman cirinya anak-anak, tadi sudah Ustadz sampaikan, untuk mengenali lebih mudah, yaitu bila mana setelah huruf mat itu alif, itu berarti mat wajib, mat jaiz mun. Kalau setelah mat hamzah, itu berarti mat wajib muta. Tinggal seperti itu saja sebenarnya. Paham ya? Nah, bagaimana Mas Ismat? Coba sekali lagi, siapa kita? MDN Nurul Amin Jatiroto. Aku berkah. Terima kasih. Selanjutnya silahkan dikerjakan LKPD-nya. Saya beri waktu paling lambat 15 menit. Di situ sudah dijelaskan perintahnya. Silahkan sampean cari hukum bacaan yang terkait materi pada pagi hari ini. Silahkan sampean keluarkan majmu' ataupun juz amma yang sampean bawa. Jadi kalau nanti di situ jangan terlalu cari yang surat panjang-panjang, anak. Cari surat-surat pendek yang sekiranya ada materi pada pagi hari ini. Sampean tulis seperti contoh. Saya kasih waktu 15 menit paling lama. Silahkan diskusikan bersama kelompoknya. Silahkan. Kelompok 5. Silahkan sampean cari hukum bacaan yang sesuai materi pada saat ini. Di situ ada contohnya. Sampean cari di majmu' atau di juz amma. Sampean cari di ayat-ayat atau surat yang pendek saja. Kalau tidak paham, nanti bisa dibantu oleh Ustadz. Silahkan.
LKS itu ada. Karena silakan cari lagi. Mana nanti pembacanya? Ini udah. Iya ini nak. Tadi itu contohnya kan sama. Udah apa ini sudah. Betul itu. Sudah yang kesulitan? Lihat. Ya, bagus. Ya, bagus. Ada yang kesulitan mungkin? Tidak ya? Alhamdulillah. Sudah selesai nak? Belum? Belum. Sudah selesai nak? Ini sudah? Sudah selesai nak? Lihat? Oh itu. Tidak usah, ini saja nanti yang baca. Surat. Iya. Saya. Ya ini sama. Ini sama. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sekarang silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok. Perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti sampaikan uraian dari diskusinya
Setelah itu kelompok yang lain silahkan memperhatikan dan mengamati kira-kira jawaban atau presentasi dari kelompok tersebut ini menurut sampean betul apa salah? Kalau menurut sampean salah nanti atau kurang betul, silahkan diperbaiki. Paham anak-anak? Paham. Dari kelompok mana dulu ini kira-kira? Ayo siapa yang berani? Dari kelompok mana dulu? Sebelum Ustadz tunjuk. Ayo kira-kira dari kelompok? Kelompok mana? Oh, dari kelompok 1 dulu. Silahkan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Diulangi nak. Perhatikan yang lain. Illa fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ada di surat Al-Quraish ayat 2. itu termasuk bacaan apa nak? At-tabi'i muttasil. Mad wajib muttasil. Alasannya kenapa? Ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Itu bacaan mad wajib muttasil karena dalam satu kalimat. Betul apa salah? Betul, bagus. Selanjutnya nak. Inna a'tainakal kautsar. Surat Al-Kautsar Ayat 1. Di situ ada bacaan Mad wajib mad jaiz munfasil. Alasannya karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Bacaan apa nak? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Betul apa salah nak? Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5, perwakilan dari kelompok 5. Ayo nak, maju silakan. Gak usah takut. Ayo Marsha. Perhatikan nak, kelompok yang lain sambil dikoreksi. Perkenalan dulu. Ya. Surah Al-Ma'un. Hukum bacaan mad wajib munfasil. Keterangan ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Alladzina hum yura'un. Itu mad wajib muttasil. Selanjutnya. Surah Ad-Duha. Pembacaan mad wajib munfasil. Keterangan ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata. Bagaimana untuk kelompok 5? Betul apa salah? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silahkan kembali. Selanjutnya kita ajak kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alexandria Yusani dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. La a'budu ma ta'budun. Surat Al-Kafirun ayat 2. Hukum bacaan mad jaiz munfasil. Keterangannya karena ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat atau kata. Bagaimana? Betul? Ya, betul. Bagus.
amma yatasaalun. Surat An-Naba ayat 1. Hukum bacaan mad wajib muttasil. Keterangannya yaitu karena ada mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata atau satu kalimat. Betul? Ya, bagus untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Silakan, siapa yang mewakili? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Wa ammasa hadaika wa a'naba. Surat An-Naba ayat 32. Terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil. Alasannya karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata, bagus. Selanjutnya, Nak. Inna a'toina kal kautsar. Surat Al-Kautsar ayat 1. Hukum bacaannya majais munfasil. Alasannya karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat. Dalam 2 kalimat, bagaimana? Untuk jawaban dari kelompok 4. Betul, tepuk tangan. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kelompok 3. Silahkan. Perkenalkan dulu, Mbak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Pristi Helena Dwi Pertiwi. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari surat Al-Qadar ayat 1. Hukum bacaan mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah pada dua kalimat. Pada 2 kali inna a'toina. Itu bacaan mad jaiz munfasil. Betul apa enggak, Nak? Betul. Bagus. Selanjutnya. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Surah Al-Quraish ayat 2. Hukum bacaan mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata atau kalimat. Satu kata. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah. Jawaban dari semua kelompok 1 sampai kelompok 5 itu bisa dikatakan 99% itu betul semua. Mana ada 1 barusan alasannya betul tapi hukum bacaannya masih kurang tepat. Jadi intinya anak-anak, kuncinya adalah kembali lagi di keterangan awal untuk membedakan bacaan hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Yang lebih mudah itu adalah dilihat kalau setelah huruf mad itu ada alif hamzah tapi ada alifnya, itu dinamakan mad jaiz munfasil. Seperti itu. Cuman kalau ada huruf mad kemudian ada hamzah di depannya, bukan alif, itu pasti dinamakan mad wajib muttasil. Itu cara mudah untuk mengetahui atau membedakan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Bagaimana? Bisa dipahami materi pada hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita refleksi dulu. Saya berikan, kayaknya ada 2 ini, ada 2 murotal. Ini saya minta perwakilan dari anak-anak untuk membacakan. Dan yang lain silahkan menyimak bacaan ini. Kira-kira dalam, ada surat apa ini, Nak? Surat An-Nasr. Di dalam surat An-Nasr ini ada berapa ayat itu? 3.
Di dalam surat An-Nasr ini kira-kira ada hukum bacaan yang sesuai dengan materi pada hari ini apa tidak? Nanti ada perwakilan yang membaca, silahkan ke depan, saya suruh habis ini. Mungkin ada yang sukarela, ada yang mau membaca. Jadi kalau yang sudah baca tidak usah jawab. Siapa? Oh, Hikmah, silakan Hikmah. Maju nak. Yang lain diperhatikan, kira-kira dari 3 ayat ini ada tidak hukum bacaan yang mengandung materi pada hari ini? Silakan nanti dijawab. Silakan Hikmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bagus sekali, terima kasih untuk Hikmah. Alhamdulillah, bacaannya sangat tartil. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, kira-kira di surat An-Nasr yang sudah dibacakan oleh teman kita yaitu Mbak Hikmah, kira-kira ada bacaan yang sesuai atau ada di dalam materi pada hari ini? Angkat tangan. Dari kelompok 2, silakan. Yang mana bacaannya, nak? Jaa. Itu kira-kira bacaan apa, nak? Mad wajib muttasil. Bagaimana yang lain? Betul apa salah? Idza jaa itu termasuk bacaan mad wajib muttasil. Betul ya? Alasannya kenapa? Karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Betul sekali. Sekarang kelompok 2 tidak boleh, Mbak, tidak boleh menjawab. Silahkan kelompok yang lain menjawab. Cuman kelompok 2 sekarang punya tugas, silahkan baca untuk murotal yang kedua. Silahkan, siapa? Fian. Silahkan Fian, maju. Ayo, Mas Fian. Ini surat apa, anak? Surat Al-Kautsar. Sama, ada 3 ayat. Dari surat Al-Kautsar ini kalau ada bacaan yang sesuai sampai nanti tinggal bilang. Kalau tidak ada ya bilang tidak ada. Silahkan. Mas, siapa namanya? Mas Alfian, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Mas Alfian. Terima kasih. Alhamdulillah. Kelas 7 bisa dikatakan bisa baca Al-Quran secara tartil. Alhamdulillah. Sekarang selain kelompok 2 ini tidak boleh. Selain kelompok 2, ini silahkan jawab. Kira-kira di surat Al-Kautsar 3 ayat itu ada apa tidak bacaan yang mengandung ada apa tidak bacaan yang mengandung bacaan yang sesuai dengan materi pada pagi hari ini? Angkat tangan. Kelompok 5. Siapa, nak? Yang mana, nak? Inna. Kira-kira ada bacaan apa itu, nak? Mad wajib muttasil. Kelompok yang lain betul apa salah? Salah. Siapa yang berani membetulkan? Nafil. Kelompok 4. Mad jaiz. Alasannya kenapa, nak? Karena setelah huruf mad itu ada
Ya, tapi beda kali. Nah, diperhatikan lagi anak-anak. Jadi sekali lagi kalau ada mat bertemu dengan hamzah, kalau hamzah ini berarti ciri-cirinya berarti mat wajib muttasil. Kalau setelah mat ada alif, itu berarti mad jaiz munfasil. Coba agak dikesampingkan antara satu kalimat atau dua kalimat. Cuman ciri-ciri yang paling mudah saja wis. Jadi kalau setelah ada huruf mad, ada hamzah di depannya, itu berarti mutasil sudah. Mad wajib Kalau setelah huruf mad ada alif, itu berarti mad jaiz munfasil. Seperti itu saja anak-anak. Sudah bisa dipahami ya? Sudah, alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, saya akan merefleksi, akan menarik kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari mulai dari awal. Saya tanyakan lagi, apa yang dinamakan mad, nak? Mad itu adalah panjang. Kalau wajib, artinya harus. Kalau mutasil, bersambung. Mutasil bersambung dalam satu kali. Nah kalau jaiz, nak, itu artinya boleh. Kalau munfasil, berarti terpisah. Dan cara paling mudah untuk mengetahui atau membedakan ini bacaan mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil, siapa yang bisa? Untuk membedakan, lebih mudah membedakan ini bacaan mad wajib mutasil, ini bacaan mad jaiz munfasil, yang paling mudah adalah caranya bila setelah setelah huruf mad, baik itu alif atau waw sukun ataupun ya sukun, ini bertemu dengan hamzah, ini berarti bacaan mad wajib muttasil. Kalau setelah huruf mad, baik itu alif, waw sukun ataupun ya sukun bertemu alif, ini berarti bisa dikatakan atau termasuk hukum bacaan mad jaiz munfasil. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran pada hari ini membawa keberkahan dan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan silahkan anak-anak kembali lagi ke tujuan pembelajaran kita, yaitu salah satunya adalah menciptakan kecintaan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Silahkan dipelajari lagi di rumah. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena dengan belajar kita bisa memperoleh ilmu. Kalau sudah kita memperoleh ilmu, kembali lagi kepada firman-Nya Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Bila mana kita mempunyai ilmu, pasti dan bisa dipastikan kita akan menjadi orang yang derajat dunia, lebih-lebih nanti di akhir. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu punya ilmu. Ingin punya ilmu harus belajar. Kalau belajar nanti tidak paham, silahkan bertanya sesama teman ataupun kepada ustadz atau ustaz. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Siapa kita? MDS Nur Amin Jadrata. Aku berkah. Terima kasih dari Ustadz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video praktek pembelajaran tugas uji kinerja PPG Daljab batch 1 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Jangan lupa like dan subscribe di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.